Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Kembali kita bertemu pada pertemuan kelima. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang kalimat efektif. Ada beberapa hal yang mungkin penting untuk kita bicarakan pada kesempatan ini. Dan nanti akan saya paparkan apa saja unsur-unsur penting dalam kalimat efektif. Sehingga ketika Anda menulis dalam karya ilmiah, semestinya tidak ada lagi pelanggaran dari kalimat efektif yang dilakukan. Untuk mempermudah Anda mengingat konsep tentang kalimat efektif, saya mencoba merumuskan satu konsep dengan sebutan super hematnya sebakul. Sama pada pertemuan kita pada minggu sebelumnya, di minggu keempat. Konsep ini akan kita jabarkan dalam bentuk uraian materi nanti, mulai dari mulai dari per, hematnya, sebaku, hingga L. Jadi kesimpulannya, rumus yang kita gunakan adalah super hematnya sebakul. Baik, dari rumus itu saya awali dengan unsur pertama, yaitu su dan per. Unsur pertama su dan per. Dalam kalimat efektif, syarat minimal kalimat itu adalah subjek dan predikat. Artinya ketika kita menulis kalimat, perhatikan apakah subjek dalam kalimat dan predikat dalam kalimat tersebut sudah ada atau teridentifikasi. Kalau misalnya belum, berarti dia belum menjadi sebuah kalimat yang sempurna atau yang efektif. Nah, boleh dilanjutkan. Misalnya, saya sedang menulis cerita pendek. Artinya dalam menulis kalimat itu syarat minimalnya subjek predikat, boleh ditambah dengan objek, boleh ditambah dengan keterangan, dan seterusnya. Ya, artinya jika menulis kalimat dalam bentuk majemuk, Anda boleh mengawali dengan subjek, predikat, keterangan, dan seterusnya, sehingga kalimat yang kita tulis itu tidak mengandung makna yang lebih dari satu. Artinya harus jelas. Nah, berikutnya kalimat dikatakan efektif apabila kita sudah mempertimbangkan unsur hemat kata. Seringkali orang menulis dalam bentuk yang tidak hemat kata. Misalnya orang menulis para anak-anak. Para itu kalau kita maknai berarti banyak, anak-anak juga berarti banyak. Sehingga penulisan yang benarnya adalah para anak atau anak-anak. Nah, itu contoh untuk penggunaan hemat kata. Jadi hindari penggunaan pemborosan kata agar dia menjadi efektif. Contoh lain, ketika kita menulis kalimat sangat banyak sekali. Kata sangat menyatakan paling, kata sekali juga menyatakan paling. Barangkali kita harus mempertimbangkan unsur bahasa yang sudah kita tulis. Lalu apakah ini sudah memenuhi kaidah kehematan kata atau belum? Ini yang menjadi catatan bagi Anda ketika nanti menulis dalam bentuk karya ilmiah. Jadi tadi subjek dan predikat, su dan per, kemudian hematnya itu unsur hemat kata, ya. Berikutnya ada unsur sejajar dalam penggunaan awalan. Kita masih ingat pada minggu sebelumnya, penggunaan awalan itu penulisannya tidak dipisah karena dia tidak sama seperti kata depan. Nah, yang perlu juga kita perhatikan di sini adalah dalam kalimat efektif, penulisan awalan yang terdapat lebih dari satu dalam kalimat harus sejajar penulisannya. Misalnya, kita menulis kalimat pencuri itu dipukul, diseret, lalu dibawa ke kantor polisi. Nah, kalau kita perhatikan penulisan kalimat ini, pencuri itu dipukul menggunakan awalan di,
diseret menggunakan awalan di, lalu dibawa ke kantor polisi juga menggunakan awalan di. Kesimpulannya, dalam penulisan kalimat apabila terdapat lebih dari satu kata yang menggunakan awalan, maka untuk kata berikutnya harus sama penggunaan awalan tersebut. Tidak boleh sungsang, tidak boleh berbeda. Misalnya satu menggunakan di, satu menggunakan ber, satu menggunakan me. Ini akan mengakibatkan kalimat menjadi tidak jelas maknanya. Berikutnya, kalimat dikatakan efektif apabila dia memenuhi aturan penggunaan kata baku. Di pertemuan 4 saya sudah singgung bahwa penggunaan kata baku itu cukup banyak. Maka dari itu, mulai dari penggunaan kata baku, dari penggunaan yang tidak baku pun juga harus Anda kenali. Dari yang baku apa, yang tidak bakunya apa. Sehingga untuk menentukan baku dan tidak baku itu dapat Anda tentukan secara spontan tanpa harus melihat buku. Nah, penggunaan kata baku saya coba jelaskan kembali. Misalnya kita menggunakan kata praktik, itu sudah baku. Sistem penggunaan kata baku asas, baku. Napas, rapor, kwitansi menggunakan huruf U bukan huruf W. Amandemen bukan amandemen. Apotek, masjid, memeroleh. Nah, kata memeroleh apakah benar atau tidak? Kita perhatikan, ingat dengan minggu lalu. Kita masih ingat dengan rumus K, T, S atau P. Apabila sebuah kata yang memiliki huruf pertama K, T, S atau P lalu ditambah dengan awalan, ya, gitu. Nah, apakah kata tersebut akan berubah huruf pertamanya? Nanti akan bisa kita lihat di hasil pembentukannya. Minggu lalu saya mencontohkan memesona dari kata dasar pesona. Pesona huruf pertamanya P. Katanya jika kata yang huruf pertamanya K, T, S atau P diikuti oleh huruf vokal, ya. Nah, huruf sebelumnya akan menjadi hilang, telulu. Nah, sekarang kata memesona berasal dari kata pesona, P, hilang karena setelah huruf P ada huruf E sebagai huruf vokal. Maka P hilang, menjadilah memesona, bukan mempesona. Bagaimana dengan kata memperoleh? Ingat, dalam kata memperoleh adalah awalan, memperawalan, ya. Nah, kemudian oleh adalah kata dasar. Berarti kesimpulannya kata yang benarnya adalah memperoleh, bukan memeroleh. Karena kata dasarnya adalah oleh atau memiliki huruf pertama huruf O. Berikutnya, kalimat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat logis. Dalam menulis karya ilmiah seringkali orang melupakan unsur kelogisan ini atau menulis tanpa mempertimbangkan kebenaran kalimat. Maksud saya, ketika kita menulis misalnya pemuda itu ayah saya, pemuda itu subjek, ayah saya predikat, secara struktur benar, tetapi secara makna tidak benar alias tidak logis. Logikanya, jika orang dikatakan seorang pemuda dan kalau kita kategorikan pemuda itu sebagai kelompok orang dewasa, dia belum memiliki istri dan belum memiliki keturunan. Nah, penjelasannya, kalimat ini jelas tidak logis. Pemuda itu ayah saya, pemuda itu. Logikanya, pemuda itu belum beristri dan belum beranak. Ini bukan perkara usia, ini perkara status sosial. Berarti diksi atau pilihan kata yang tepatnya adalah lelaki itu ayah saya. Jadi barulah kalimat itu masuk akal atau logis ketika kita menggunakan kata lelaki itu. Lelaki dapat berarti seorang ayah, seorang pemuda, dan berbentuk yang lain, bermakna yang lain. Nah, inilah kira-kira yang saya maksudkan terhadap penggunaan kalimat efektif. Mudah-mudahan Anda dapat menerapkan konsep ini
dan dapat membaca informasi lebih lanjut dalam referensi yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, Anda sudah mendengarkan paparan materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan mengimplementasikan ilmunya. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi hari ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk memeriahkan channel ini, Anda diharapkan untuk melakukan like dan subscribe. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Demikian saja, terima kasih banyak. Sampai jumpa.